Aduh sudah siap. Sebagai RT baru di sini gitu. Mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan dan Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kembali lagi kita berada di dalam kesedihan, ya. Karena ternyata teman-teman sekalian, kaum intoleran dan kaum premanisme, ya, bahkan bisa dikategorikan sebagai terorisme begitu teman-teman sekalian, ya. Karena ujung-ujungnya seperti itulah orang-orang yang melakukan kejahatan ini. Teman-teman sekalian, ada mahasiswa-mahasiswi seperti yang kalian lihat tadi. Ya sekalipun sudah dibawa laporan polisi ya. Itu ada 2 orang terluka menurut informasi karena RT-nya marah gara-gara diadakan ibadah di rumah teman sekalian. Ya, mereka ibadah rosario ya. Atau apakah itu misa menurut informasi. Teman-teman sekalian, ini dia katakan bahwa kalau kamu mau beribadah di gereja begitu. Nah teman-teman sekalian, rumah ketika orang berdoa tidak ada masalah. Ya, gereja itu tempat persekutuan itu 1 kali seminggu saja. Sama dengan Jumatan bagi teman-teman Islam. 1 kali seminggu kan di Jumatan. Tetapi ibadahnya setiap hari. Demikianlah Kristen. Oh, Kristen itu beribadah setiap saat. Nah teman-teman sekalian, seperti apa ya videonya? Mari kita lihat sebentar ya video yang pada saat ribut tersebut ya. Mari kita lihat. berdarah-darah dia. Kenapa kamu nih? Kena pisau? Kena pisaunya. Dia pakai pisau? Iya. Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus RT ngomong. RT namanya siapa? Namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Kalian berani tidak menghargai saya sebagai RT baru di sini gitu. Mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan dan Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan bersama. Dan perhatikan baik-baik teman-teman sekalian bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus 2024 tahun yang lalu itu tergenapi saat ini. Oleh karenanya mari kita dengan tekun bersatu, ya, berdoa, ya, dan juga kita harus bersatu. Tokoh-tokoh agama kita, ya, pemimpin-pemimpin agama kita harus bersatu. Jika ada tindakan seperti ini, harus bertindak dengan keras. Bila perlu desak Polri untuk diproses, untuk dihukum seberat-beratnya. Kita tidak perlu takut dengan tekanan-tekanan massa. Ya, ini sudah pelanggaran undang-undang teman-teman sekalian. Ya, padahal undang-undang kita menjamin kebebasan untuk umat beragama. Orang Kristen beribadah di rumah itu sah, tidak perlu izin. Ya, sama dengan musola yang kemudian tidak perlu izin di musola. Ke gereja itu kan 1 kali seminggu. Kalau ada mungkin ibadah-ibadah lain ya, kepentingan lain baru. Tapi pada umumnya digunakan 1 kali seminggu, tempat persekutuan secara umum bagi umat Tuhan. Tapi ibadah itu dilakukan setiap hari, sama dengan teman-teman Islam. Nah, perhatikan RT tadi teman-teman. Ini benar-benar kurang ajar ya. Makin hari ini mereka makin radikal. Yesus bilang, teman-teman sekalian, ya, dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan dikecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah jadi teman-teman sekalian, orang-orang ini akan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka akan membunuh demi agama mereka. Ya, demi iman mereka. Dan mereka menyangka bahwa mereka sedang berbakti bagi Allah. Ini Yesus sudah sampaikan hal ini. Para penjahat-penjahat itu,
radikalisme ini, premanisme seperti RT yang terjadi ini. Nah, kita berharap hal ini akan ditindak dengan benar. Ya, ini, pemimpin kepolisian kita adalah orang Kristen ya. Secara pribadi kecewa jika tidak bersuara dalam hal ini. Ya, kemudian presiden yang telah terpilih, Pak Prabowo dan Gibran juga. Kami berharap Pak, ada ketegasan di masa kepemimpinan Bapak. Ya, supaya tidak lagi ada yang namanya pembubaran ibadah. Ya, pelarangan ibadah ini. Ya, Bapak bisa memikirkan SKB 2 menteri itu. Apakah itu tidak menjadi senjata bagi kaum intoleran? Ya, untuk menghakimi, menyiksa, dan menyakiti kaum minoritas. Baik, teman-teman sekalian, doa kita bersama hal ini boleh selesai karena ada 2 orang yang terluka, teman-teman sekalian. 2 orang yang terluka, sangat-sangat miris kita yang mendengar ini. Mereka beribadah, kenapa sih takut dengan ibadah? Kalau mereka berzina, mereka mabuk-mabukan di sana, saya dukung RT-nya, saya kejempol bagi Anda. Jika itu Anda kemudian marah, memukul mereka sekalipun, mengusir mereka dari sana, jika mereka melakukan maksiat. Tapi ini ibadah Pak. Mana hati nurani Anda sebagai orang yang beragama? Ya. Mana hati nurani Anda? Ya, kita berharap teman-teman sekalian, pemerintah dan aparat kepolisian itu bertindak dengan adil. Ya, jangan sampai bangsa ini akan rusuh karena agama. Terjadi perpecahan karena agama. Karena agama ada untuk menertibkan kita seharusnya. Agama itu dari bahasa Sanskerta. Tidak agama kacau. Agama tidak kacau. Tapi begini, ya, buat kacau, pikir Anda tidak sedang beragama. Ya, Anda adalah pengikut ajaran setan, ajaran iblis. Karena hanya iblis yang takut dengan peribadatan. Hanya iblis yang takut dengan gereja dan lain sebagainya. Baik teman-teman sekalian, ya, terakhir video kali ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.